Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi washabbihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah masyarakat taruh yang mulia Allah, selalu hamba Allah yang beriman, mari kita selalu bersyukur kepada Allah atas rahmat dan nikmat yang dikaruniakan Allah kepada kita, terutama nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, dan lebih lagi nikmat iman. Dengan iman kita datang dari Allah, dengan iman kita berjalan di atas bumi Allah, dan dengan iman pula kita insya Allah kembali kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok manusia yang mulia dan dimuliakan oleh Allah. Insya Allah kita sebagai umatnya yang selalu menghidupkan sunnah-sunnahnya pun akan dimuliakan oleh Allah, baik dalam kehidupan dunia kita, terlebih lagi dalam kehidupan akhirat kita kelak. Salah satu jalan untuk mendapatkan kemuliaan itu, untuk mendapatkan umat yang dirindukan oleh Nabi-Nya, yaitu Nabi Muhammad, adalah memperbanyak berselawat kepada Rasulullah SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Isya Al-Tarawih yang dimuliakan oleh Allah. Adapun tema yang diamanahkan forum kepada kami, karena setiap malam temanya berubah, adalah keluarga bahagia. Temanya luar biasa, keluarga bahagia. Tetapi insya Allah saya yakin bapak-bapak yang ada di sini, ibu-ibu yang ada di sini, insya Allah keluarganya bahagia. Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Karena ya berangkat ke masjid, ya bapak berangkat ke masjid, ibu berangkat ke masjid, anak-anak juga berangkat ke masjid. Coba kalau berantem habis buka tidak bakal ke masjid, ya. Nah itu, oleh karena itu saya melihat ini adalah merupakan tanda-tanda, ada ciri-ciri dari keluarga bahagia. Bapak-bapak ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, untuk menciptakan keluarga bahagia itu bukan perkara gampang. Itu adalah sulit, ya. Oleh karena itu harus dimulai sebelum adanya keluarga itu atau adanya perkawinan. Oleh karena itu setiap daerah itu punya semboyan atau punya moto sendiri-sendiri. Di Bugis Makassar, ya, sebelum saya melamar orang sini dulu tahun 1996, sampai karena sebelum kau melamar gadis Bugis atau gadis orang sini, kamu harus kelilingi rumah 7 kali. Ya. Artinya apa? Bukan kelilingi rumah, artinya pelajari dengan baik. Kemudian kalau di Jawa, sebelum orang menikah itu anaknya dinasihati. Sebelum sampai menikah, buka matamu. Setelah sampai menikah, nak, tutup matamu. Ya, sebelum menikah buka matamu, setelah menikah tutup matamu. Artinya apa? Pelajari, ta'aruf, kenali siapa calon istrimu, siapa calon suamimu. Supaya apa? Supaya setelah menikah tidak jelalatan lagi. Kalau di Sumatera Barat, orang Minang beda juga. Untuk mencari calon suami atau mencari calon menantu, karena dulu kan sistemnya kan masih jodoh-menjodohkan, ya, pilihan orang tua. Maka untuk mencari calon suami itu mereka ada 3. Ya. Jangan kau cari kacang miang. Kacang miang itu ada semacam tumbuhan yang gatal. Kalau nempel gatal, artinya apa? Ini kiasan. Jangan cari menantu yang suka bikin onar. Kalau gatal kemana-mana kan kita berjaya ya, bikin onar. Baik di dalam keluarga maupun di tengah masyarakat. Yang kedua nasihatnya, jangan kau cari calon suami atau jangan kau cari menantu, apalagi
tika rusak. Tika rusak itu apa? Artinya menantu yang kamu cari uang. Ya. Karena di Sumatera Barat kan perantau sama dengan orang Bugis. Ya, orang Padang ada di Bugis, orang Bugis banyak di Sumatera, luar biasa. Tetapi bagaimana nasihatnya? Cari menantu yang bagaimana? Cari menantu yang tipenya nenek mama atau pemuka masyarakat yang bisa menjadi contoh suri tauladan. Karena di Sumatera Barat itu Bapak sekalian, itu apapun aturan, tetapi kalau kata nenek mama tidak tak jalan. Jadi peranan pemuka masyarakat dalam tengah masyarakat itu sangat penting betul. Oleh karena itu peranannya nenek mama itu mau berangkat tempat bertanya, mau pulang ketika pulang tempat memberi kabar. Nah, itu peranannya. Oleh karena itu cari menantu yang tipenya nenek mama, artinya menjadi tokoh, menjadi contoh di tengah masyarakat nantinya. Lalu bagaimana Rasulullah SAW pun demikian. Ya. Kalau ingin mencari menantu atau mencari istri, lihat kata Rasulullah yang pertama lidiniha, agamanya. Yang kedua linasabiha, keturunannya, cari keturunan yang baik-baik. Yang keempat, yang ketiga apa? Limaliha, hartanya, apalagi di Bugis, ya. Bugis Makassar luar biasa, uang penaiknya kalau miskin bagaimana? Nah itu. Yang kelima, yang keempat apa? Lijamaliha, untuk kecantikannya. Jadi inilah nasihat-nasihat orang tua kita dan nasihat Rasulullah untuk menjadikan keluarga sakinah, mawaddah warahmah dan bahagia itu harus dimulai sebelum terjadinya pernikahan. Oleh karena itu, bagaimana ciri-ciri keluarga bahagia? Yang pertama, qani'un. Apa itu qani'un? Qani'un itu menerima, ikhlas, ya, puas dengan pilihannya. Kenapa? Karena sudah dilihat sebelumnya, sudah ada ta'arufnya. Jadi tidak lagi penyesalan. Kalau diciptakan keluarga bahagia setelah pernikahan itu agak berat. Kenapa? Karena tidak ada ta'arufnya, tidak ada perkenalan terlebih dahulu. Jadi qani'un. Ya, jadi kalau ingin menciptakan keluarga bahagia harus ada rasa qani'. Suaminya puas dengan istrinya, istrinya puas dengan suaminya, dengan segala keadaannya. Insyaallah ibu-ibu demikian. Kenapa? Ya sampai sekarang masih utuh rumah tangganya. Ya, nah itu. Yang kedua, masturun, saling menutupi. Nah, oleh karena itu di dalam Al-Quran, maka para ustadz kalau ada nasihat perkawinan atau para penghulu, apa katanya? Yang dibacakan Al-Quran, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Hai anakku, istri-istrimu adalah pakaian bagi dirimu dan dirimu pakaian buat istrimu. Ini ya dasarnya. Mari kita lihat Bapak Ibu sekalian, kata-kata libasun. Libasun artinya pakaian, libasun ya. Apa fungsi libasun? Apa fungsi pakaian? Yang pertama, pakaian itu fungsinya untuk menutup badan kita, menutup aurat kita. Artinya apa? Apapun kekurangan suamimu, apapun kekurangan istrimu, harus kau tutup sebaik mungkin. Jangan kau tebarkan keluar, jangan kau kabarkan kepada orang lain tentang kekurangan kedua belah pihak. Contoh, suaminya ngorok, tidur kan banyak ya, suami ngorok, saya sendiri ngorok Pak. Saya sendiri nggak bisa menghindar dari itu. Ya. Sebagai istri harus menutup itu, tutup kekurangan suami dan tutup kekurangan istri. Apapun baik jasmaninya maupun rohaninya harus tutup. Kekurangan jasmaninya harus kita sembunyikan, cukup kita yang tahu karena itu pakaian kita. Kekurangan rohaninya cukup kita yang tahu karena itu pakaian kita. Begitu juga istri. Ya. Nah, insya Allah kalau ini dipegang, keluarga akan bahagia. Karena Bapak Ibu sekalian, menciptakan keluarga bahagia itu wajib hukumnya dan pahalanya luar biasa. Kenapa? Kalau keluarga berantakan, kalau broken home, itu yang susah bukan keluarga
keluarga itu saja. Yang susah anaknya. Kalau suami istri tidak pernah berhenti baku hantam cekcok terus, kalau istilah orang tua dulu seperti kucing dan anjing, nggak pernah damai, ya. Yang susah apa? Anak-anaknya akan susah. Itu akan mempengaruhi psikologis anaknya. Yang kedua yang susah siapa? Orang tua. Ya. Coba kalau kita punya anak, punya menantu ribut terus di rumah, kita sebagai orang tuanya pasti susah. Ya. Baik mertua juga demikian. Oleh karena itu, menciptakan keluarga bahagia merupakan hukumnya wajib, ya, dan pahalanya luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali. Jadi guna pakaian tadi, libasun itu adalah untuk menutup segala kekurangan-kekurangan, segala yang memalukan istri kita, segala yang memalukan suami kita, itu harus kita tutup serapat-rapat mungkin. Kenapa? Itu adalah pakaian kita. Yang kedua, apa tugas pakaian? Pakaian itu adalah untuk apa? Untuk hiasan, zinatun. Ya. Pakaian itu adalah perhiasan. Ya. Oleh karena itu apa? Jaga perhiasan itu. Ibu sebagai pakaian orang suaminya, maka jaga baik-baik diri ibu. Jaga jasmani ibu, jaga rohani ibu. Bagaimana jaga jasmaninya? Ya mungkin hias yang baik, ya. Jaga kesehatannya, ya kalau perlu ke salon, ya, perbaikan muka segala macam lah, dipercantik segala macam. Tetapi jangan lupa jaga rohanita. Artinya apa? Sopan santun dengan suami, lemah lembut dengan suami. Itu, ya. Kenapa? Karena ibu adalah perhiasan bagi seorang suami. Demikian juga sebaliknya, seorang suami juga nggak boleh sembrono. Ya, meskipun kita sudah punya istri, semaunya saja, kebersihan tidak dijaga, kesehatan tidak dijaga. Kenapa? Kita adalah kebanggaan bagi istri kita. Seorang istri harus membanggakan suaminya, jangan membanggakan suami orang lain. Ya, jangan membanggakan suami orang lain. Memang manusia Pak, lihat aja manusia, bikin rumah ya. Rumah itu, ya, rata-rata yang dihiaskan di depannya, di dalamnya nggak tahu lah. Kamarnya berantakan, lemari pakaian tadi mana-mana nggak tahu, ya. Nah, tetapi yang penting cantik di luarnya dulu. Nggak boleh, ya. Artinya apa? Tradisi manusia, kebiasaan manusia demikian harus kita tutupi sebagai orang yang beriman. Artinya apa? Kita perindah jasmani kita dan perindah rohani kita. Supaya apa? Supaya menjadi keluarga bahagia. Kadang-kadang, ya, waktu pacaran, waktu perkenalan bahasanya enak banget. Tetapi kalau sudah menikah, bahasa sampah keluar. Ya, bahasa sampah keluar, macam-macam lah bahasanya yang keluar. Oleh karena itu, karena Bapak sekalian coba ada tetangga, Masya Allah, dengan suaminya bahasa macam-macam. Ya, nah, yang ketiga, pakaian itu Bu, ya, pakaiannya ibu pakai itu, ini pakaian sekarang ini, ya, itu tidak bisa jadi kalau tidak digunting-gunting. Ya, kalau seandainya kita beli kain utuh saja, lalu kita pakai, itu kain apa namanya? Ya, untuk kita mati, tinggal dibungkus saja, tidak perlu digunting-gunting banyak. Di pakaian ini harus digunting dulu. Artinya pakaian harus berkorban, kainnya harus siap dikorbankan. Artinya apa? Suami istri harus siap berkorban. Jangan naikkan egonya. Sewaktu harus kita berbuat sesuatu, apa yang dilakukan istri kita, artinya membantu. Demikian juga suami istri. Ya, artinya begini Bapak sekalian. Ya, kita kan laki-laki memang di dalam agama ini fungsi kita sama. Ya, fungsi kita sama, cuma tugas kita berbeda. Atau status kita sama, sebagai istri pakaian, sebagai suami pakaian. Tetapi apa? Fungsi kita yang berbeda. Ya, ibu mengatur rumah tangga, kita mencari nafkah buat keluarga kita. Tetapi kadang-kadang, ya, kadang-kadang ada ego yang luar biasa, ada nafsu yang luar biasa yang menguasai diri kita. Sehingga apa kita tidak peduli bagaimana kesuksesan ibu di rumah. Bagaimana ibu merawat anak kita, bagaimana ibu mencuci pakaian, harus memasak, luar biasa pekerjaan mereka. Kita seorang suami, bagaimana sedikit mungkin bisa kita bantu mereka, mungkin bisa memasak, ya, sekedar goreng telur. Kalau toh bikin sayur keasinan, itu menjadi bumbu-bumbu rumah tangga. Bahagia mungkin, ketawa mungkin dengan masakan bapak dan ibu sekalian. Insya Allah, kalau tiga ini, ya, kalau tiga ini kita pegang, atau empat kita pegang, tiga ini kita pegang. Yang pertama, qani'un, ikhlas, ridho dengan
jodoh yang diberikan oleh Allah. Kenapa? Kita sudah lihat terlebih dahulu. Yang kedua apa? Jadikan istri kita pakaian. Fungsinya apa? Menutup segala kekurangan kita, menutup segala kekurangan suami. Yang ketiga, pakaian itu hiasan, maka jaga baik-baik ibu. Ya, jangan pakai itu dari subuh dipakai lagi sampai malam. Jaga baik-baik itu pakaian. Harus dijaga, harus dicuci bersih segala macam. Untuk apa? Untuk membahagiakan suami. Oleh karena itu kata orang Arab bilang apa? Yadkhulu ilaiha dhahikun wa yakhruju minha dhahikun. Aku datang ke rumah dalam keadaan tersenyum dan disambut oleh istriku dengan tersenyum. Aku keluar rumah dengan tersenyum dan dilepas dengan tersenyum. Insya Allah, kalau itu yang terjadi di tengah keluarga, insya Allah akan menjadikan keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Terutama bagi adik-adik yang belum menikah, insya Allah ya. Mudah-mudahan ya bapak-bapak jangan lagi kita bapak, nggak usah, satu saja. Insya Allah kalau kita bertakwa disiapkan oleh Allah di surga nanti. Apa kata Allah? Azwajun mutahharatun, istri-istri yang bersih dan suci. Buka surat Ali Imran. Insyaallah itu saja yang dapat kami sampaikan sebagai tawassul bil haq ya, saling ingat mengingatkan untuk menuju keluarga yang bahagia. Yang pertama qani'un, yang ketiga masturun, yang keempat jadikan istri Anda dan diri Anda hiasan buat suami, hiasan buat istri. Insyaallah. Dan kemudian yang keempat, siap berkorban. Korbankan ego kita, korbankan anani kita, korbankan jiwa kita yang selalu ingin menang dan selalu ingin mengalahkan orang lain. Tetapi di situ digunakan adalah keikhlasan di dalam menciptakan keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Itu saja. Kebaikan datang dari Allah, kekurangan datang dari kami. Terkalang jika ada salah kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.